Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mary Christina Lumen Tobing, NIM 190110121 Grup D semester 3. Saya dari kampus IAKM Tarutung. Saya di sini ingin meminta sedikit waktu Ibu untuk saya wawancarai untuk memenuhi UTS Teologi Agama saya. Untuk itu, saya ingin bertanya kepada Ibu, coba Ibu jelaskan profil Ibu sendiri. Profil saya sebagai guru agama. Saya kuliah dulu di FKIP HKBP Nomensen, lulus pada tahun 1992. CPNS menang tahun 2000 dan pada tahun 2001 saya PNS yang ditempatkan di SD swasta HKI Pulau Siborna Pematang Siantar. Di sana saya mengajar sampai tahun 2006 saya pindah tugas ke SMP Negeri 3 Tarutung sampai tahun 2010. Dan tahun 2010 saya mengajar di SMK Negeri 1 Seatas Berita. Pada tahun 2019 pindah tugas lagi ke SMA Negeri 2 Tarutung. Dan pada semester genapnya tahun 2019 itu balik lagi mengajar di SMK Negeri 1 Seatas Berita. Dan sampai sekarang saya mengajar di sana. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, coba Ibu jelaskan profil sekolah yang Ibu abdi sekarang. Profil sekolah tempat saya bertugas, SMK Negeri 1 Seatas Berita, bertempat tinggal di Kecamatan Seatas Berita. Jumlah guru yang ada di SMK Negeri 1 Seatas Berita, PNS-nya yang honorer dan juga tenaga kepegawaian itu berjumlah 70-an orang. Jumlah siswa 1.221 orang, terdiri dari 37 kelas. SMK Negeri 1 Seatas Berita itu ada 8 jurusan. Yang pertama jurusan administrasi perkantoran, yang kedua jurusan pemasaran, yang ketiga jurusan akuntansi, yang keempat jurusan TKJ, yang kelima jurusan tata boga, 6 jurusan tata busana, 7 jurusan tata rias kecantikan, dan yang ke-8 jurusan perhotelan. SMK Negeri 1 Seatas Berita dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah, itu A. Tampu Bolon, SPD. Terima kasih. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, menurut pendapat Ibu, bagaimana sebaiknya sikap umat Kristen memandang agama-agama lain? Sikap umat Kristen menurut saya untuk memandang agama-agama lain, ya, kita harus menghargai agama yang berbeda dari kita, harus ada toleransi beragama, dan kita harus menerima dan menghormati mereka. Berikutnya, menurut pendapat Ibu, apakah hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga? Menurut pendapat saya dan saya yakini benar, hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itulah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam Alkitab Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi berdasarkan pernyataan itu bahwa hanya orang yang percaya, yang menerima dan yang melakukan firman Tuhan itu di dalam hidupnya lah yang masuk ke dalam kerajaan surga. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk menghargai agama-agama lain menurut pendapat Ibu? Menurut pendapat saya, untuk menghargai orang-orang yang berbeda agama dari kita, yang pertama, jangan menjelek-jelekkan ajaran agama mereka. Yang kedua, harus menghargai mereka, harus menghormati mereka. Pada saat mereka melakukan ibadahnya, kita harus tertib, ya. Itu karena negara kita, negara majemuk ini ada 6 agama di Indonesia. Jadi ke-6 agama itu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Islam, dan Konghucu. Semuanya berbeda ajaran agama, tapi kita harus saling toleransi, saling menghargai. Baik Bu, pertanyaan berikutnya, kekerasan apa saja yang beliau ketahui yang pernah terjadi baik di lingkungan tempat tinggal Ibu
maupun nasional dan internasional? Secara nasional dan internasional, ya kekerasan yang terjadi mungkin ya terjadinya pemboman gereja. Yang kedua, pembakaran gereja. Dan ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang barangkali kita tidak tahu apa maksud dan tujuan dari mereka. Namun kekerasan itu ya tidak pernah dibalaskan oleh umat Kristiani, karena kita tahu bahwa ajaran agama Kristen bertitik tolak terhadap saling mengasihi. Artinya kita bukan menginginkan perbuatan mereka, tapi perbuatan mereka itu memang harus dicegah supaya tercipta keamanan dan ketertiban itu. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Apa saja yang dapat menyebabkan konflik agama dan cara menyelesaikannya menurut pendapat Ibu? Konflik yang bisa terjadi mungkin yang pertama seperti yang Ibu katakan, tidak adanya saling toleransi. Ada banyak orang yang suka menjelek-jelekan ajaran agama yang berbeda. Ada banyak orang juga yang memaksakan ajaran agama orang lain untuk mengikut kepada ajaran agama dia. Padahal sebenarnya itu tidak diperbolehkan. Tidak ada istilah pemaksaan terhadap ajaran agama untuk bisa masuk ke dalam agama kita. Karena di dalam Undang-Undang pasal 29 dikatakan ada kebebasan beragama. Jadi terserah bagaimana keyakinan mereka di dalam ajaran agama, yaitu mereka. Kita nggak bisa memaksakan. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Apa yang beliau ketahui tentang agama Islam? Yang saya ketahui dari agama Islam, yang pertama, kitab suci mereka itu namanya Al-Quran, dan tempat ibadah mereka itu adalah masjid. Di dalam ajaran agama Islam itu ada 5 waktu. Makanya ada istilah Islam, Isya, subuh, lohor, asyar, dan maghrib. Dan ada juga rukun-rukun yang mereka ya percayai, ya. Termasuk itu yang mereka percayai adalah pahala. Perbuatan baik menurut mereka boleh membuat mereka itu masuk surga. Jadi pahala perbuatan baik menolong mereka untuk bisa masuk surga. Baik Bu, pertanyaan berikutnya. Apa yang beliau ketahui tentang agama Hindu? Yang saya ketahui dari agama Hindu itu kitab sucinya adalah Weda. Di dalam agama Hindu juga diajarkan tentang ada kasta-kasta. Ada kasta Brahmana, ada kasta Sudra, dan lain sebagainya. Artinya bahwa di dalam agama Hindu itu ada penggolong-golongan dari masyarakat atau dari manusianya. Jadi nggak pernah bisa orang yang masyarakat bisa berhubungan, berteman atau apa dengan orang yang punya kedudukan tinggi. Jadi tidak bisa seperti orang Kristiani, ya bisa sama, ya. Orang yang punya kedudukan tinggi bisa bergabung dengan yang masyarakat jelata. Jadi di dalam agama Hindu itu tidak ada kasta bagi mereka. Baik Bu, pertanyaan terakhir. Apa yang beliau ketahui tentang agama Buddha? Yang saya ketahui dari agama Buddha, yang pertama, kitab suci mereka itu adalah Tripitaka. Di dalam Tripitaka diajarkan ada istilah reinkarnasi. Jadi kalau seseorang itu di dalam hidupnya perbuatannya baik, maka mereka bisa berinkarnasi tentang sesuatu yang baik. Kalau di dalam hidup mereka itu berbuat jahat, ya, maka nanti mereka itu akan berinkarnasi kepada sesuatu yang tidak baik. Baik Bu, sekian dari wawancara saya hari ini. Terima kasih Bu untuk waktu yang telah Ibu berikan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan wawancara kepada Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih.